Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kita semua oleh Allah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, dan dengan takdirnya kita sekarang bahas ini, buku yang ada di tangan saya, Tafsir Al-Hikmah. Buku ini saya tulis ditujukan untuk sahabat-sahabat yang memang tidak punya basic ilmu tafsir. Sehingga kalau saya sebut, ini saya tulis dengan pendekatan yang mudah dicerna. Jadi semacam ilmiah populer begitu. Jadi kalau dokter, dia nulis buku dengan menggunakan istilah-istilah kedokteran, ya memang itu ditujukan untuk mahasiswa kedokteran, kan gitu. Ada orang yang nulis tafsir dengan segala istilah-istilah tafsir, pendapat-pendapat ahli tafsir, memang ditujukan untuk orang yang memang faham ilmu tafsir. Nah, ada juga dokter yang nulis buku menghindari istilah-istilah kedokteran yang rumit, karena ditujukan untuk masyarakat yang tidak punya basic ilmu kedokteran. Nah, ditulislah ilmu yang lebih ilmiah populer. Nah, kalau boleh saya umpamakan, buku tafsir yang ada di tangan saya ini ilmiah populer. Tetap kita jaga keilmiahannya sebagai sebuah karya ilmiah. Tetapi memang kalau teman-teman baca buku ini, saya menghindari istilah-istilah ilmu tafsir yang rumit, ya. Perbedaan-perbedaan pendapat di antara ahli tafsir yang rumit, sehingga Anda bingung dalam belantara perbedaan itu. Nah, teman-teman, tafsir Juz Amma ini saya tulis setebal 400, kurang lebih 430 halaman. Dan setiap hari Senin, buku ini kita bahas, ya. Buku ini kita bahas. Dan alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pembahasan surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini surat ke-92. Berjumlah 21 ayat. Surat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Karena Al-Quran, kalau kita bagi dari sisi proses turunnya, itu ada dua. Ada yang kategori Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Dan ada ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebutnya surat Madaniyah. Sementara surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Nah, ini perlu, walaupun sederhana tapi perlu akurat, ya, karena ada orang yang mengartikan gini, surat Makkiyah apa? Surat yang turun di Mekah. Nah, itu keliru sebenarnya. Kenapa? Karena walaupun turun di Mekah, tapi kalau Nabi sudah hijrah, itu disebut Madaniyah. Kalau definisi surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah, Madaniyah itu surat yang turun di Madinah. Ada loh surat yang turun di Mekah, tapi Nabi sudah hijrah. Contoh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat itu turun di Mekah, tapi tidak disebut sebagai ayat Makkiyah, tapi ayat Madaniyah. Kenapa? Karena itu turun saat Nabi berhaji, dan beliau bukan di Madinah. Beliau itu ada di Mekah. Nah, ini pendefinisian yang perlu teliti, ya, karena berkaitan dengan masalah pendefinisian keilmuan. Ya,
Kita lihat surat Al-Lail ini surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah dan berjumlah 21 ayat. Kita akan telaah satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Lail ya, teman-teman sekalian. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wal-laili idza yaghsha, demi malam bila menutupi cahaya siang. Cahaya siang itu kemudian tertutupi oleh malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang bila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sahabat percikan iman, mari kita telaah ayat ini. Kira-kira ayat ini bicara tentang apa? Coba Anda lihat. Demi malam bila menutupi siang. Artinya malam menggantikan siang. Dan bila siang menggantikan malam. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sahabat percikan iman, kira-kira ayat ini bicara apa? Kalau bicara siang, malam, itu bicara waktu, benar nggak? Kita sebentar lagi memasuki siang. Nanti kita akan memasuki malam. Besoknya lagi kita masuk ke pagi, lalu siang. Besoknya lagi masuk ke malam. Ini kita kira bicara apa? Bicara bahwa saya dan Anda, kita semua tidak bisa lepas dari dimensi waktu. Dan waktu yang kita lewati sesungguhnya akan menghilangkan kekuatan-kekuatan kita. Ingat, waktulah yang akan membuat manusia itu fana. Ibu, ya, dengan waktu boleh jadi kulit ibu yang tadinya mulus, dengan siang malam, hari demi hari kita lewati, malam demi malam kita lewati, kulit yang tadinya mulus mulai keriput. Rambut yang tadinya hitam mulai ada ubannya. Tenaga yang tadinya kuat mulai mengalami penurunan. Metabolisme tubuh kita yang bagus akan mengalami penurunan. Daya ingat kita yang hebat akan mengalami penurunan. Jadi pada akhirnya saudara-saudaraku tercinta, kita semua akan rontok, akan fana. Dengan apa? Dengan perpindahan hari demi hari, malam demi malam. Jadi ayat ini mengingatkan kita, sehebat-hebatnya kita, pada akhirnya fana. Bapak ibu yang bekerja, jadi ASN, jadi karyawan BUMN, jadi karyawan swasta, apa yang terjadi? Malam kita masuki, besoknya siang kita masuki, terus nanti lama-kelamaan, nggak kerasa. Ujug-ujug tiba-tiba ya, udah MPP, masa persiapan pensiun. Nah, tahun depannya sudah pensiun. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita harus sadar betul bahwa segala kekuatan kita pada akhirnya akan habis dengan yang namanya pergantian siang dan malam. Nah, itu pesan yang tidak boleh kita lupakan. Wal-laili idza yaghsha, demi malam bila datang dan akhirnya siang tertutupi dengan gelap. Dan sebaliknya, wan-nahari idza tajalla, ketika siang muncul, kegelapan tiada. Begitu aja terus, siang, malam, siang. Makanya di forum ini saya pernah menyampaikan doa pagi dan doa siang. Sayyidul Istighfar, masih ingat ketika kita membahas buku satu lagi yang saya tulis, Mukjizat Doa dan Zikir, ada yang namanya Sayyidul Istighfar.
Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya ya sampai tamat. Itu dibaca di pagi hari. Pagi harinya bisa ba'da sholat tahajud, bisa ba'da sholat subuh, bisa ba'da sholat duha, itu kategori pagi. Sorenya kita juga baca itu. Allahumma la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Nah, ini memberikan isyarat bahwa setiap pagi yang kita lewati, setiap sore yang kita jalani, pada akhirnya akan menghabiskan jatah umur kita. Dan Nabi mengatakan bahwa manusia itu tidak akan mati kecuali rezeki terakhirnya habis. Apa rezeki terakhirnya? Umur. Sahabat percikan iman, kalau orang itu rezeki umurnya masih ada, sekalipun dia berada di tempat yang secara akal manusia nggak mungkin hidup begitu, tapi kalau ada rezeki umur, dia bisa hidup. Kita banyaklah mendengar berita ada yang terkena gempa, tertutup reruntuhan, 1 minggu baru bisa dievakuasi, masih hidup, ya nggak? Ada yang berada di kondisi tsunami, secara akal manusia rasanya nggak mungkin ada orang hidup, ternyata masih ada yang selamat. Apa coba ini? Ini isyarat selama rezeki umur itu ada pada diri kita, Allah masih ngasih rezeki umur, sekalipun kita berada di tempat yang secara akal manusia rasanya mustahil selamat, mustahil hidup, kita bisa hidup. Tapi walaupun kita berada di tempat yang secara akal manusia aman, tapi kalau rezeki umurnya sudah habis, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang meninggal, kalau lihat kondisi kesehatannya sangat prima, masih muda, kondisi kesehatannya sangat prima, bagus, tapi karena rezeki umurnya habis dipanggil oleh Allah. Ada orang yang sudah sakit-sakitan, ya, masuk ruang ICU, segala alat sudah dipasang di tubuhnya, tapi kenapa nggak meninggal? Karena rezeki umurnya masih ada. Dia masih punya rezeki umur. Nah, saudara-saudaraku tercinta, pagi ini saya dan Anda semua masih oleh Allah diberi rezeki umur. Ya, karena malam yang kita lewati, siang yang kita jalani, pada akhirnya terus menggerus, menghabiskan pulsa kehidupan kita. Pulsa kehidupan itu akan habis pelan-pelan, dan dia itu argonya jalan terus ya. Anda bermalas-malasan, argo kehidupan jalan. Anda jadi orang yang giat, argo kehidupan jalan. Anda jadi orang yang tekun, argo kehidupan jalan. Anda jadi orang yang lalai, jadi argo kehidupan itu terus saja ngalir, jalan gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa malam bila menutupi siang, siang bila muncul, ya. Wa ma khalaqaz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita nih yang hadir di sini ada laki, ada perempuan. Dan ketika kita bicara laki-laki dan perempuan, Anda bisa lihat sahabat percikan iman di surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Apakah kita ini laki, apakah kita ini perempuan, di hadapan Allah sama. Apa samanya? Inni la udhi'u amala amili minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku. Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar seorang perempuan dan ikhtiar seorang laki-laki. Bapak-bapak, ikhtiar mencari nafkah, Allah tidak akan sia-siakan. Ibu
tidak mencari nafkah, ibu di rumah, mengurus rumah tangga, tidak akan Allah sia-siakan. Makanya berkaitan dengan masalah waktu dan bagaimana kita mengisi waktu, baik kita ini laki-laki dan ataupun perempuan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, saya kutip di sini ya, teman-teman. Saya kutip di sini. Yanbaghi lil aqil ayyakuna lahu arba'u sa'at. Kata Nabi, selayaknya kalau akalmu masih sehat, ini kata Rasul nih. Selayaknya kalau kamu merasa akalmu itu masih sehat, karena inti dari kemanusiaan itu akalnya. Ya enggak? Walaupun jasadnya bagus, kalau akalnya sudah bermasalah, kan tidak ada kewajiban apapun. Gitu loh. Nah, kata Nabi, yanbaghi lil aqil, kalau kamu merasa akalmu itu masih sehat, ayyakuna lahu arba'u sa'at. Selayaknya kamu mengisi siang dan malammu. Ingat, ayat 1 bicara malam, ayat 2 bicara siang. Kita ini berada dalam peredaran siang dan malam. Dan siang dan malam itu mengurangi rezeki umur kita. Nah, kata Nabi, selayaknya kamu isi siang dan malammu itu arba'a sa'at, dengan 4 waktu. Pertama, sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Hendaklah kamu punya waktu untuk mengintrospeksi diri, muhasabah, kontemplasi. Jadi muhasabah itu ada 2, ada kontemplasi, ada bercermin. Kalau kontemplasi itu kita merenung. Apakah saya sudah menjadi ayah yang amanah? Apakah saya sudah menjadi suami yang amanah? Kalau kita jadi pimpinan, apakah kita sudah jadi pimpinan yang amanah? Kalau kita jadi karyawan biasa, apakah saya sudah jadi karyawan yang amanah? Nah, itu namanya kontemplasi. Kita merenung, apakah waktu yang kita habiskan itu banyaknya untuk apa? Untuk hura-hura atau untuk hal yang manfaat, maslahat. Jadi kita merenung sendiri. Nah, itu namanya kontemplasi. Ada juga bercermin. Kalau bercermin mah, Bapak Ibu kalau Anda bercermin butuh alat kan, yang namanya cermin. Nah, kalau bercermin mah butuh alat. Jadi kita perlu bertanya kepada alat itu. Seperti halnya Ibu, Bapak kalau bercermin kan sebenarnya si cermin itu bicara sama kita. Ketika saya bercermin, oh rambut saya tidak rapi, itu seolah-olah cermin mengatakan, Aam, rambutmu itu nggak rapi tuh, beresin gitu ya. Begitu saya bercermin, seolah-olah cermin ngomong, Aam, itu bajumu tuh ya nggak rapi. Jadi cermin itu seolah bicara sama kita. Nah, kalau bercermin itu ada orang yang ngasih tahu sama kita. Jadi kalau saya sebagai ayah ngomong sama anak, nah sini nak, apa yang harus ayah perbaiki menurut kamu? Sok, ngomong. Nah, jadi kita minta anak kita ngasih tahu kekurangan. Saya nanya sama anak saya, apa kekurangan ayah itu apa? Kasih tahu. Nah, itu namanya bercermin. Ya. Kalau kita ngomong sama istri, ya, Bunda atau Mah, apa sih yang harus ayah perbaiki? Selama berumah tangga 10 tahun tuh apa? Nah gitu. Jadi istri kita suruh ngasih masukan. Ibu tanya suami, ayah apa yang harus mama perbaiki? Nah itu namanya bercermin. Suami Anda menjadi cermin yang menunjukkan kekurangan. Istri menjadi cermin yang menunjukkan kekurangan. Anak menjadi cermin yang menunjukkan kekurangan kita. Karyawan bisa menjadi cermin. Ya, kita bilang, sok, apa yang harus kita perbaiki? Nah, karyawan kita ngomong, Pak, saya sarankan begini. Maka dia itu cermin untuk kita. Nah, kalau Anda bercermin, lalu Anda melihat kekurangan, lalu cermin yang dipecahkan, sungguh bodoh kita itu. Jadi ketika saya bercermin, ternyata rambut saya awut-awutan. Saya lempar itu cermin sampai pecah. Bodoh saya. Jadi kalau kita bercermin terus
di cermin itu tampak kekurangan, jangan dipecahkan cerminnya, bereskan ya kekurangan yang bisa terdeteksi lewat cermin. Kalau misalnya kita ngomong sama anak buah kita, ayo coba yang kamu rasakan selama 2 tahun kerja dengan saya, apa yang harus saya perbaiki? Anak buah saya ngomong begini-begini, saya marah, saya pecat. Nah, berarti sama seperti saya memecahkan cermin. Kalau istri saya bilang, ayah tuh, karena saya nanya, apa sih? Nah, dia cerita, akhirnya saya marah-marah gitu. Berarti saya sama dengan memecahkan cermin itu. Jadi kalau kita diberitahu sama orang, teman-teman sekalian, apakah dikasih tahu sama anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita, oleh pimpinan kita, oleh bawahan kita, oleh teman kita, kita diberitahu Anda itu begini, Anda harus benerin. Jangan pernah membenci orang yang memberitahu kita, karena dia adalah cermin kita. Jangan rusak cermin itu, perbaiki saja. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, kalau kamu ingin hidupmu itu benar, yanbaghi lil aqili ayyakuna lahu arba'u sa'at. Selayaknya orang yang berakal itu punya 4 waktu. Yang pertama, yuhasibu fiha nafsah. Dia harus punya waktu untuk kontemplasi, punya waktu untuk bercermin, muhasabah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, saatun yatafakkaru fi sonillah. Kamu harus punya waktu untuk belajar. Sahabat, manusia itu butuh belajar terus. Yatafakkar. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan pakar. Kepakaran. Nah, gitu. Maksudnya apa? Kepakaran itu muncul karena kita belajar terus. Nah, dalam hidup ini kita perlu belajar terus. Ketika kita belum punya anak, belajar. Ketika kita sudah punya anak, belajar bagaimana jadi ayah, jadi ibu. Ketika anak kita remaja, belajar lagi gimana menghadapi anak remaja. Ketika anak kita sudah kuliah, relatif sudah dewasa, belajar bagaimana kita menjadi ayah dan ibu yang bisa menjadi partner bicara anak-anak yang sudah kuliah. Nanti anak kita sudah berumah tangga, kita belajar bagaimana menjadi mertua. Anak kita punya anak, kita belajar gimana kita menjadi kakek dan nenek. Saudara-saudaraku tercinta, hidup itu butuh belajar. Ya. Makanya Islam mewajibkan setiap umatnya untuk belajar minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari pangkuan sampai ke liang lahat. Pagi ini kita belajar terus, ya. Tiap hari kita belajar agama. Tiap pagi. Nah, ketika saya akan menyampaikan, saya belajar, gitu loh. Walaupun buku ini saya tulis, tapi sebelum saya sampaikan lagi, saya belajar lagi. Saya baca lagi. Apa yang perlu saya tambahkan? Apa yang perlu saya sempurnakan? Belajar terus, ya. Karena kata Nabi, kalau kamu ingin hidupmu itu bermanfaat, kamu harus punya 4 waktu. Sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Kamu evaluasi diri, kata Rasul. Yang kedua, sa'atun yatafakkaru fi sonillah. Kamu kudu jadi pembelajar. Dan Allah memberikan penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang mau belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Jadi berilmunya itu dibarengi dengan iman, bukan cuma ilmu doang. Bukan cuma ilmu semata, tapi ilmunya dibarengi dengan iman. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan. Nah, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, mari kita menjadi orang yang terus belajar. Ibu yang banyak belajar itu akan dimuliakan oleh anaknya. Karena ibu itu faham tentang cara
menjadi ibu yang bijaksana. Ya kan? Karena si ibu itu belajar, nanti akan dimuliakan. Kalau kita menjadi ayah yang terus belajar, nanti dimuliakan minimal oleh anak-anak kita gitu loh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, janji Allah nggak akan salah. Kalau kamu belajar, Allah memuliakan kamu. Baik dunia ataupun akhirat. Dan Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau belajar. Sampai dikategorikan belajar itu jihad. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan diri untuk belajar, Allah buka pintu-pintu surga. Bukankah ini sebuah motivasi yang dahsyat agar kita menjadi orang yang rajin belajar? Agar akal kita selalu diasah. Yang namanya belajar bukan hanya belajar agama, belajar apapun. Makanya di dalam Islam, yang namanya ulama itu tidak selamanya orang yang menguasai ilmu agama. Anda yang menguasai ilmu matematika, ulama bidang matematika. Anda yang menguasai bidang ilmu sosial, Anda ulama. Ya. Anda yang menguasai bidang ilmu komunikasi, Anda ulama. Anda yang menguasai bidang teknik, Anda ulama. Jadi Anda jangan artikan ulama itu selalu orang yang menguasai agama. Ya. Suatu kepakaran yang kita punya itu kita akan menjadi ulama pada bidang itu. Gitu. Ibu-ibu yang pintar masak, ya, wah jago masaknya, masak apapun bisa. Anda ulama, gitu loh. Nah, jadi kita ini kalau ingin mulia di hadapan Allah, jadi yang nomor satu itu mulia itu di hadapan Allah. Jangan cari kemuliaan dari manusia, karena manusia mah penilaiannya suka berubah-ubah. Cari kemuliaan dari Allah. Nah, kata Nabi, kalau kamu ingin hidupmu bermanfaat, malam dan siang yang kamu lewati itu ingin memberikan pengaruh pada dirimu, kata Nabi, kamu harus punya 4 waktu. Sa'atun yuhasibu fiha nafsah, ada waktu untuk introspeksi diri. Yang kedua, sa'atun yatafakkaru fi sonillah, ada waktu untuk belajar, dan belajar. Dan yang ketiga, sa'atun yunaji fiha rabbah, kita punya waktu untuk munajat, ibadah, gitu loh. Bapak Ibu mungkin tadi pagi ada yang bangun minimal sholat witir, itu ibadah. Ya, kita sholat subuh ibadah. Kita sekarang mendengarkan tausiah ibadah. Nanti pagi mungkin ada yang sempat sholat duha ibadah. Jadi kita butuh waktu ibadah yang spesifik, seperti sholat, berdoa, ya itu ibadah yang spesifik. Jadi ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang universal, yaitu setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Ismun jami'un likulli aqwalin wa af'alin ma yuhibbuhullah wa yardah. Itu ibadah dalam pengertian universal. Setiap ucapan perbuatan yang Allah ridho, baik lahiriah ataupun batinnya, nah itu namanya ibadah. Makanya ibu-ibu yang sekarang sedang menyiapkan kepentingan hari ini, keperluan hari ini, itu Anda ibadah. Bapak-bapak yang siap-siap ke kantor, itu ibadah. Tapi itu ibadah dalam pengertian yang luas. Nah, tapi ada ibadah yang spesifik, ya, yaitu tadi kita sholat, kita baca Quran, kita witir, kita tahajud, kita duha. Nah, itu namanya ibadah yang khosoh, ibadah yang spesifik. Kata Nabi, kamu harus punya waktu untuk ibadah yang spesifik. Doa, istighfar. Nah, yang keempat, sa'atun yahlu minal mat'ami wal mashrob. Kita butuh waktu untuk memenuhi jasad kita. Makan, minum, berolahraga, ngobrol, itu kan kebutuhan fisik, ya, kebutuhan fisik dan psikis. Kita ini ada saat butuh ngobrol, boleh nggak bercanda? Boleh. Bercanda, boleh nggak hiburan? Boleh. Ya, hiburan yang halal, bercanda yang halal, ya, traveling yang halal,
Jadi dalam Islam itu ketika Anda punya rezeki kemudian Anda traveling, ya, menikmati alam, menikmati kehidupan, itu namanya sa'atun yakhlu minal mat'ami wal mashrob. Kamu penuhi kebutuhan fisikmu. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berolahraga, ketika kita ngobrol, ketika kita mencari hiburan, ya, sebenarnya itu bagian dari kebutuhan manusia. Nah, kebayang saudara-saudaraku tercinta, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, jelas-jelas bahwa yang namanya manusia itu diberi modal yang paling utama, yaitu umur. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika datang malam, ketika datang siang, siang dan malam kita lewati, kita jalani, kita arungi, satu saat saya dan Anda tidak akan pernah melewati, bertemu dengan siang dan malam itu. Kapan? Yaitu wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal seseorang sudah tiba, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menangguhkan. Likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal seseorang tiba, seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkannya dan tidak ada yang bisa mempercepatnya. Sahabat percikan iman, selama Allah masih memberikan rezeki umur, mari kita berjuang. Umur ini isi dengan 4 tadi. Untuk muhasabah, untuk tafakur, menghiasi diri dengan ilmu, untuk munajat, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kenapa? Sebab satu saat bakal habis. Dan ketika waktu itu habis, la yastakhiruna sa'atan. Seorang tidak ada yang bisa menangguhkan. Walaupun di samping kita ada dokter-dokter yang hebat, alat-alat yang modern, canggih. Kalau waktu kita habis, la yastakhirun. Nggak ada yang bisa menangguhkan. Nah, saya dan Anda semua, saya dan kita semua, pasti di satu saat, wallahu a'lam kapan, kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Akan berpisah dengan seluruh aktivitas kita. Dan akan berpisah dengan pergantian siang dan malam. Ya, ingat ayat ini bicara pergantian siang dan malam. Ujungnya kita akan berpisah. Nah, makanya di ayat berikut Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu beragam. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, jamaah percikan iman, coba Anda lihat betapa indahnya ayat ini. Bicara waktu, malam, siang, bicara tentang laki-laki, perempuan gitu. Laki dan perempuan sama saja di hadapan Allah. Semuanya akan melewati siang dan malam. Lalu di ayat 4-nya itu, Anda lihat, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu beragam. Jangan jauh-jauh. Coba Bapak Ibu pagi ini, coba Anda perhatikan pagi ini di rumah. Ada ibu yang sambil menyiapkan kebutuhan, Anda dengar ceramah. Ada yang sambil jogging, dengar ceramah. Tapi ada nggak di antara keluarga Anda yang sekarang ini rebahan gitu loh, ya? Rebahan aja. Coba Anda lihat. Inna sa'yakum lasyatta. Usahamu itu beda-beda. Usaha kita itu beda-beda. Nah, semuanya itu ada konsekuensi. Ada mahasiswa yang usahanya sungguh-sungguh. Ada konsekuensinya. Ada mahasiswa yang berleha-leha. Ada konsekuensinya. Ada karyawan yang usahanya penuh perjuangan. Ada konsekuensinya.
Ada karyawan yang cuma masuk absensi, ya, duduk-duduk cekakak-cekikik, ya, kerjaan yang jadi kewajibannya lalai, ya, yang penting dapat tiap bulan dapat gaji, datang ke kantor, balik ke kantor, datang ke kantor. Sama nggak sih dengan karyawan yang benar-benar dia berjuang untuk mewujudkan target-target? Menurut Anda sama nggak? Di catatan, jangan di catatan Allah lah, di catatan orang SDM, reportnya itu beda. Beda, teman-teman. Inna sa'yakum lasyatta. Usahamu itu beda-beda. Dan setiap usaha itu ada konsekuensi. Ya, setiap usaha itu ada konsekuensi. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Kalau usahamu itu semata-mata dunia, aku kasih. Teman-teman, orang yang hidupnya life just for life, hidup sekedar hidup. Kebayang nggak sama Anda? Cari duit, cari rezeki, ya. Begitu dapat, habis. Cari rezeki, begitu dapat, habis dan tabungkan. Life just for life. Hidup sekedar hidup. Allah kasih. Allah kasih. Ya. Dunia, ya Allah kasih. Tapi teman-teman, sungguh rugi kan kalau hidup kita cuma kayak begitu. Ya, harusnya kan apa? Mayurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa mayurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanadzi syakirin. Itu yang dijelaskan di Ali Imran. Kita ini kudu berikhtiar untuk dunia kita. Tapi dunia saja nggak cukup. Ikhtiarlah untuk akhirat kita. Bisa nggak? Bisa. Kita cari nafkah yang halal. Berjuang mencari dunia. Karena kita ingin dapat ridho Allah. Maka dunia Allah kasih, akhirat Allah kasih. Kita cari dunia. Saya dagang nih. Berjuang saya dagang. Cari dunia. Lalu saya pun cari akhirat. Hasil dagang itu saya keluarkan zakatnya. Hasil kerja itu saya keluarkan zakatnya. Hasil kerja itu saya gunakan untuk kebaikan. Untuk sekolah anak-anak, untuk kesehatan anak-anak, untuk kebahagiaan istri, ya, untuk berbagi dengan saudara. Maka sesungguhnya Allah akan berikan dua-duanya. Dunia Allah kasih, akhirat pun Allah kasih. Makanya manusia yang hidupnya dunia untuk dunia itu rugi banget. Mohon maaf, kasarnya apa? Kayak binatang. Coba Anda lihat binatang. Makan, minum, beranak. Makan, minum, beranak. Makan, minum, beranak. Tidur, makan, minum, beranak. Tidur, mati aja. Itu binatang. Jadi ada orang yang mentalnya itu seperti binatang. Makan, minum, beranak, berpoya-poya. Makan, minum, beranak, berpoya-poya. Mati aja udah. Ya, pergi ke kantor. Pulang dari kantor, tidur. Pergi ke kantor, sholat. Enggak, puasa. Enggak, zakat. Enggak, berbuat baik. Enggak. Nah, itu mirip binatang. Makan, minum, beranak. Makan, minum, beranak, mati. Apa gitu loh. Ya, tidak ada arti sama sekali. Kita ini saudara-saudara, sahabat percikan iman, diberi akal, diberi nurani, diberi jiwa. Maka apa? Mayurid thawabad dunya nu'tihi minha. Sok kamu cari dunia, aku akan kasih. Tapi kalau kamu cari dunia saja, rugi. Wa mayurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Sok kamu cari akhirat, aku akan kasih. Jadi saudara-saudaraku tercinta yang Allah muliakan, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu beda-beda. Dan setiap usaha balik kepada pilihan kita. Ya. Dan ingat, segala sesuatu balik kepada pilihan kita. La yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kondisi kecuali orang itu yang memulai perubahan. Saya ingin sehat. Tidak ada yang membuat saya sehat kecuali pilihan saya. Dokter boleh menyarankan, Pak Am harus begini, begini, begini. Dokter menyarankan. Istri saya juga menyarankan, begini, begini, begini. Anak saya juga menyarankan, Pak, kalau papa pengen sehat, begini, begini, begini.
semuanya nonsen. Tidak ada artinya kalau saya tidak menentukan mau yang mana gitu. Ya nggak? Berarti dokter hanya memberikan advice. Istri, teman, anak hanya memberikan advice. Ujung-ujungnya balik pada choice kita. Balik pada pilihan kita. Kita ini mau apa? Makanya Allah firmankan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan tidak akan berubah kecuali kamu yang memulai perubahan itu. Gitu. Makanya jangan pernah menunggu orang lain, ya. Berubah kita mulai dari diri kita. Ujung-ujungnya, ya. Contoh sederhana. Saya mau menurunkan berat badan. Saya konsul ke dokter gizi A, B, C, D. Nonsen, nggak ada artinya. Kalau saya tidak menentukan advice itu. Saya tidak menentukan arahan-arahan itu. Jadi gimana? Ujung-ujungnya balik pada pilihan kita. Makanya Allah ingatkan, kamu tuh nggak akan berubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kamu sendiri yang memulai. Apakah itu urusan dunia, urusan akhirat, kamu yang memulai. Jadi jangan pernah suka mengandalkan orang lain. Saya mah atuh gimana soleh, wong suami saya begitu, ya. Jadi Anda mengandalkan soleh dari suami, nggak bisa. Ya. Dan saya mah atuhnya mau soleh di atuh salaki orang kan juga gitu. Suami aku nggak pernah sholat, suami aku nggak pernah puasa. Jadi aku gimana, wong imam aku begitu. Anda mengandalkan suami, maka Anda tidak akan berubah. Ya biarlah suami aku tidak sholat, biarlah suami aku nggak puasa, biarlah suami aku ahli maksiat. Aku harus berubah. Gitu. Ya teman-teman sekalian. Jadi Allah sudah mengingatkan. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu beda-beda. Usahamu itu tergantung pilihanmu. Usahamu itu tergantung keputusanmu, bukan keputusan orang lain. Siapa yang menginginkan dunia, Allah kasih. Ya, mayurid wa mayurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kamu berusaha untuk dunia, Allah kasih. Tapi rugi sekali sahabat kalau kita cari usaha untuk dunia saja. Yuk barengin, sertakan wa mayurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan kalau kamu mencari, usahamu itu mencari akhirat, aku pun akan beri. Makanya doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, beri kami bahagia dunia dan beri kami bahagia akhirat. Artinya rugi kalau kita cuma bahagia dunia, sangsara akhirat. Apa susahnya sih kita menyatukan orientasi? Orientasi dunia dan akhirat itu balance, seimbang, seperti doa kita. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu beda-beda. Itu Allah mengingatkan, semua choice, pilihan balik pada kita. Jangan suka menyalahkan orang lain. Ujung-ujungnya karena kita salah memilih. Ujung-ujungnya karena kita salah berbuat. Ujung-ujungnya karena kita salah keputusan. Maka jangan pernah menyalahkan orang lain. Katakan, ini kesalahan saya. Ini keputusan saya yang salah. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu beda-beda. Sahabat yang Allah muliakan, sahabat percikan iman, baru 4 ayat yang saya bahas. Dari ayat 1 sampai dengan 4. Insya Allah Senin depan tafsir ini akan kita teruskan. Ayat 5 dan seterusnya Senin depan akan kita lanjutkan. Ya, kalau kajian ini dirasa bagus, dirasa maslahat, share ke teman-teman yang lain. Kita kudu berusaha untuk selalu berbagi kebaikan. Orang ahli maksiat itu suka membagikan informasi kemaksiatan. Kenapa kita yang menemukan pencerahan tidak kita bagikan pencerahan itu kepada orang lain? Ya kan? Semoga itu jadi jariah untuk kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.